Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imadi Dedi Maharyawan. Saya dari program studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai bagian dari sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Sebagai seorang dosen program studi budidaya perairan, saya mengampu mata kuliah di antaranya dasar-dasar mikrobiologi akuatik, dasar-dasar aquacultur, nutrisi ikan, teknologi dan manajemen pemberian pakan ikan, aquacultur berkelanjutan, dan mata kuliah yang lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengajaran yang saya lakukan meliputi 3 aspek, yaitu bagaimana saya mendelivery materi-materi kepada mahasiswa, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan, dan bagaimana saya menilai mahasiswa atau melakukan asesmen terhadap keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Sebelum menjelaskan mengenai pengajaran yang saya lakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rencana pembelajaran semester mata kuliah teknologi dan manajemen pemberian pakan ikan yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran. Mata kuliah Teknologi dan Manajemen Pemberian Pakan Ikan merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 5 dengan beban 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai ruang lingkup materi pada berbagai jenis dan stadia ikan, menentukan dan meningkatkan kualitas bahan baku pakan, menerapkan HACCP dalam proses produksi pakan ikan, dan memformulasikan pakan bermutu dengan biaya minimal, dan menghasilkan berbagai bentuk pakan sesuai dengan tingkah laku makan melalui cara pembuatan pakan ikan yang baik atau CPPIB. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan oleh program studi kepada mata kuliah ini ada 5, yaitu CPL 2, mampu bekerja sama dan mempunyai kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 5, mampu berkomunikasi dan mengembangkan jejaring dalam bidang aquacultur. CPL 6, mampu memimpin dan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan. CPL 8, mampu memproduksi dan mengelola pakan ikan. Dan CPL 10, mampu mengelola sistem aquacultur yang berkelanjutan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Teknologi dan Manajemen Pemberian Pakan Ikan ada 5, yaitu CPMK 1, mampu menentukan kebutuhan nutrien berdasarkan komoditas, siklus hidup, dan habitat. CPMK 2, mampu menentukan dan meningkatkan kualitas bahan baku pakan ikan. CPMK 3, mampu memformulasikan pakan bermutu dengan biaya minimal dan menghasilkan berbagai bentuk pakan sesuai dengan tingkah laku makan. CPMK 4, mampu merancang dan menjalankan pabrik pakan mini. Dan CPMK 5, mampu mengelola pemberian pakan dengan baik dan benar. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini, pokok bahasan yang akan disampaikan meliputi ruang lingkup materi pada berbagai jenis dan stadia ikan, kualitas bahan baku pakan, teknik rekayasa peningkatan kualitas bahan baku pakan melalui fermentasi, silase, dan simbiotik, penerapan HACCP dalam proses produksi pakan ikan, teknik formulasi pakan, proses pembuatan pakan, operasional pabrik pakan mini, manajemen pemberian pakan, aquafeed industri, serta evaluasi pakan secara fisik, biologi, dan kimia, serta cost factor. Asesmen mata kuliah ini dilakukan melalui 5 komponen yang terdiri dari case-based learning, project-based learning, tugas, evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir semester. Case-based learning atau CBL meliputi pemecahan kasus nyata yang dihadapi dalam bidang nutrisi dan pakan ikan, maka mahasiswa merancang formulasi pakan menggunakan perangkat lunak atau software. Sedangkan untuk Project Based Learning atau PJBL melalui proyek di lapangan
secara berkelompok dan hasil pelaksanaannya dibuat pelaporan. Sedangkan untuk penugasan bersifat individu dan kelompok melalui pembuatan makalah, proses produksi pakan untuk mendukung aquaculture berkelanjutan. Evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester diberikan soal esai yang mengcover seluruh topik pembelajaran dalam mata kuliah ini. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, saya membuat materi dalam bentuk PowerPoint yang akan saya sampaikan pada saat perkuliahan kepada mahasiswa. Saya juga menggunakan Google Classroom sebagai platform dalam distribusi silabus, materi presentasi atau PPT, penugasan, dan diskusi kelompok. Saya juga menyediakan bahan ajar yang saya tulis dalam bentuk buku dengan judul Potensi Manfaat dan Visibilitas Budidaya Sistem Bioflok yang di dalamnya juga membahas mengenai manajemen pemberian pakan ikan. Demikianlah pemaparan mata kuliah Teknologi dan Manajemen Pemberian Pakan Ikan yang telah saya sajikan semuanya di dalam bentuk RPS. Berikut merupakan cuplikan kegiatan pembelajaran mata kuliah Teknologi dan Manajemen Pemberian Pakan Ikan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat ya? Oke, ya, harus semangat ya teman-teman ya, masih pagi hari gitu ya. Jadi harus semangat gitu ya untuk memulai hari kita. Nah, apakah sudah sarapan? Belum. Oke, kalau misalnya belum, ya biasanya cepat masuk materinya ya karena belum sarapan gitu ya. Oke, ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi teman-teman ya terkait dengan konsep formulasi pakan dan aplikasi simbiotik sebagai aditif pakan ya. Kita akan membahas itu untuk pertemuan hari ini. Nah, ini adalah luaran pembelajaran yang kita dapatkan di hari ini. Jadi harapannya adalah adik-adik semua dapat menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip dasar terkait dengan nutrisi ya pada budidaya dan identifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas dari formulasi pakan. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi bahan baku pakan dan kita akan mencoba menilai baik itu secara kualitasnya, ekonominya, maupun juga ekologikalinya. Nah, yang terakhir adalah kita akan mengevaluasi pengaruh dari aditif pakan terhadap performa pertumbuhan dari ikan. Nah, inilah introduction-nya ya teman-teman ya. Jadi, saya rasa teman-teman juga sudah semester 5 ya, sudah paham tentunya terkait dengan tujuan budidaya. Tujuan budidaya ikan itu apa teman-teman? Untuk memproduksi ikan ya. Nah, untuk mendapatkan produksi ikan yang kita inginkan, tentu saja kita perlu melakukan controlling ya teman-teman ya. Controlling dari lingkungannya. Ya, lingkungannya harus kita kontrol dengan baik sekarang teman-teman. Apa saja yang perlu kita kontrol di sana? Baik itu suhu, pH, salinitas, amonia, dan sebagainya. Perlu kita cek secara berkala. Terus kemudian adalah manajemen praktisis. Ya, bagaimana teman-teman mulai memperhatikan terkait dengan padat penebaran, sistem budidayanya seperti apa, termasuk juga pakan yang diberikan. Apakah itu teman-teman memberikan pakan 1 hari 3 kali atau 1 hari 2 kali, perlu kita perhatikan atau perlu kita pertimbangkan di sana. Nah, sehingga kita perlu monitoring di sana teman-teman ya. Salah satunya adalah sampling pertumbuhan ya. Nah, kita perlu lakukan sampling di sana. Apa saja yang perlu kita sampling di sana? Panjang dan berat ya. Termasuk juga kualitas air ya. Tentu saja kita perlu cek berkala tadi ya, supaya hasil samplingnya juga bagus gitu ya. Nah, sampling pertumbuhan yang kita lakukan, harapannya adalah pertumbuhan dapat berjalan dengan baik. Ya, kita sudah memberikan pakan ke ikan, kemudian ikan akan menggunakan pakan tersebut dan mengkonsumsinya, diproses dalam tubuhnya, sehingga harapannya adalah bisa tumbuh dengan baik. Kemudian kita akan melihat bagaimana pakan tersebut akan dikonversi ke dalam tubuhnya. Mulai dari dikonsumsi pakannya, kemudian dicerna. Nah, dicerna ini akan ada perombakan teman-teman ya. Misalnya dari protein menjadi asam-asam amino. Yang bekerja di sini siapa berarti? Enzim ya, enzim. Nah, kemudian setelah dia digestion atau setelah dicerna, kemudian lanjutannya adalah diserap. Ya, diserap ke dalam tubuhnya. Nah, tentu saja semua ini ada proses metaboliknya teman-teman ya. Melibatkan yang namanya metabolisme, baik itu katabolisme maupun juga anabolisme. Oke. Nah, kemudian
tentu saja untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik kita butuh yang namanya nutrien ya, atau pakan di sana ya. Kita butuh namanya nutrisi ya. Nah, di sana akan menyediakan bahan-bahan organik dan juga energi untuk merealisasikan pertumbuhannya. Nah, harapan dari kita budidaya tentu saja mendapatkan biomasa yang kita inginkan, teman-teman. Mulai dari mengambil material yang ada, kemudian akan dikonversi ke dalam tubuhnya, ke jaringan tubuhnya si ikan. Nah, endingnya adalah kita mendapatkan peningkatan, baik itu dari ukurannya maupun juga dari beratnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan pertumbuhan itu, kita perlu menyediakan pakan ya, baik itu pakan alami maupun juga pelet di sana ya. Kita harus melakukan manajemen pakan yang baik. Nah, pakan yang sudah kita berikan kemudian dikonsumsi, diproses dalam tubuh ikannya. Nah, di pelet tersebut tentu saja ada beberapa komponen nutrisi. Ada protein, lemak, karbohidrat, dan sebagainya. Nah, kemudian itu akan menghasilkan energi. Nah, energi tersebut akan tersebar, teman-teman, ke dalam tubuh ikannya. Digunakan dengan berbagai aktivitas biologisnya. Seperti misalnya, digunakan untuk basal metabolismenya atau metabolisme basalnya. Seperti apa contohnya? Bernapas, kemudian sirkulasi, kemudian untuk maintenance homostasisnya si ikan. Nah, selanjutnya adalah rutin behaviornya atau kebiasaan rutinnya. Contohnya apa kebiasaan rutinnya mereka? Berenang, pergerakannya dia sehari-hari. Itu merupakan rutin behaviornya. Kemudian surplusnya akan digunakan untuk proses pertumbuhan, pembentukan jaringan, kemudian juga peningkatan berat atau ukuran di sana. Dan termasuk juga yang terakhir adalah untuk reproduksi. Nah, reproduksi di sini misalnya adalah produksi gamet, kemudian juga ada maturasi di sana, dan terakhir adalah aktivitas pemijahan atau spawning activities, gitu ya. Nah, kalau kita melihat sekarang teman-teman ya, hubungan antara pertumbuhan dan pemberian pakan ikan. Kita bisa evaluasi ya dari beberapa faktor. Baik itu dari ikannya itu sendiri, dari lingkungannya maupun juga dari pakannya. Nah, kita harus menggunakan atau membuat pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dari ikannya. Sehingga ikan tersebut dapat tumbuh dengan baik. Kita bisa evaluasi secara deskriptif misalnya. Teman-teman ingin mengecek berapa laju pertumbuhannya, berapa bobot mutlaknya. Terus kemudian secara bioenergetiknya, kita bisa cek energinya. Baik itu metabolisable energinya, digestible energinya, gross energinya, dan sebagainya. Termasuk juga kita bisa mengecek secara biokimiawinya. Baik itu retensi nutrisi maupun aktivitas enzim pencernaannya. Nah, kemudian ketika sudah kita membuat pakan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan ikannya, maka lingkungan juga akan mendukung di sana, teman-teman. Ya, sehingga pertumbuhan juga dapat berjalan dengan baik. Nah, termasuk juga dari pakannya itu sendiri, kita juga melakukan proses produksi, manufacturing yang sesuai. Nah, harapannya adalah pakan yang kita buat nantinya itu bisa mendukung pertumbuhannya si ikan. Kita perlu evaluasi juga pakannya, teman-teman. Ya, baik secara fisik misalnya, secara biologinya, secara kimianya, maupun secara ekonominya. Itu yang kita lakukan. Oke. Untuk membuat formulasi pakan, kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama adalah tadi, kebutuhan nutrisi dari ikannya. Setiap spesies, setiap stadia, itu tentu saja akan membutuhkan kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Nah, termasuk juga setelah kita mendapatkan kebutuhan nutrisinya, kita akan melakukan pemilihan bahan baku. Kita harus mengecek kualitas bahan bakunya. Apa saja yang perlu kita cek di sana? Komposisi dari kimia bahan bakunya. Menggunakan uji apa? Proximat. Ya, kita akan menggunakan uji proximat di sana. Termasuk juga untuk physical examination-nya atau pengujian secara fisikanya. Ya, baik itu teksturnya, apakah ada anti nutrisi atau tidak di sana dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah menyusun formulasi pakan, kita akan mencoba untuk mencetak. Ya, kita akan menimbang semua bahan baku yang ada sesuai kebutuhannya, kemudian kita akan mencampurkan semua bahan bakunya sampai itu dicetak. Nah, setelah pakan itu dicetak, nah kita bisa mengecek atau mengevaluasi lagi palatabilitasnya bagaimana, durabilitasnya seperti apa, terus kemudian ukuran, penerimaannya oleh ikan, stabilitasnya di air dan sebagainya. Nah, sehingga ketika kita mengaplikasikan pakan tersebut, kita harus mempertimbangkan berbagai macam hal, seperti misalnya feeding strateginya, feeding frekuensinya, feeding time-nya, feeding rate-nya, teman-teman harus perhatikan di sana. Nah, harapannya terakhir adalah mendapatkan profit atau keuntungan dari budidaya kita. Nah, inilah kebutuhan nutrisi dari setiap spesies ya. Tentu saja akan berbeda, teman-teman. Setiap spesies, setiap stadia akan membutuhkan kebutuhan nutrisi yang berbeda. Baik itu protein, lemak, karbohidrat secara kasar, kemudian juga vitamin maupun juga mineralnya. Nah, teman-teman harus melakukan telaah atau evaluasi terlebih dahulu. Apakah ikan yang kita gunakan cenderung ke carnivore, herbivore, atau omnivore? Termasuk juga terkait dengan stadianya. Oke, sehingga kita membutuhkan yang namanya formulasi pakan. Ya.
Nah, di sini apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah kebutuhan nutrisi dari spesies targetnya. Tadi ya, kita sudah bahas itu ya. Terus kemudian ada kebutuhan energinya. Kita bisa mengukur nilai energinya, teman-teman, menggunakan alat yang namanya bom kalorimeter. Nah, termasuk juga batasan penggunaan bahan bakunya. Karena kita ketahui bahwa setiap bahan baku mungkin saja dia mengandung anti nutrisi. Kita berusaha untuk membatasi penggunaan bahan bakunya, atau mungkin teman-teman bisa melakukan treatment di sana sebelum digunakan dari bahan bakunya. Nah, selanjutnya adalah feeding behavior-nya, atau kebiasaan dari ikannya sendiri. Apakah dia cenderung tinggalnya atau hidupnya itu di dasar, atau mungkin di kolom, atau mungkin di permukaan. Nah, ini akan menentukan, teman-teman, pakan yang kita berikan. Apakah pakan yang cenderung terapung, tenggelam, atau melayang. Seperti itu. Kita akan menentukan di sana. Kemudian, kualitas bahan bakunya. Kita lihat dari daya cernanya, palatabilitasnya, itu seperti apa, teksturnya, dan sebagainya. Kita perlu evaluasi. Nah, termasuk juga ketersediaan bahan bakunya. Ya, kita harus perhatikan itu tersedia secara kontinuitas, ya, kontinu, berkelanjutan di sana. Kemudian juga harganya. Kita juga bisa untuk mengestimasi berapa harga pakannya nanti yang kita buat berdasarkan dari harga masing-masing bahan baku yang kita gunakan. Harapannya adalah kita menyusun sebuah formulasi pakan untuk menekan biaya produksi dari operasional budidaya yang kita jalankan. Nah, ini adalah energi requirement ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana rasio antara protein dan energinya. Ya. Jadi setiap spesies tentu saja juga berbeda rasio protein dan energinya. Nah, misalnya adalah African catfish. Kita punya di sana proteinnya yang dibutuhkan oleh African catfish adalah 22,2%. Sedangkan energinya adalah 2,33 kilokalori per gram. Maka berapa nilai DP per DE-nya? Ayo coba dihitung. Berapa miligram per kilokalori nilai dari DP per DE-nya? Ada seberapa? Ya, silakan Mas Anas. 95,28. 95,28 miligram per kilokalori. Apakah ada yang berbeda, teman-teman? Sama. Ya, betul sekali ya. Jadi, kita harus melakukan yang namanya konversi ya, teman-teman ya. Jadi, proteinnya kita konversi dari gram menjadi miligram. Kemudian, kita akan bagi dengan nilai energinya. Sehingga kita mendapatkan nilai DP per DE-nya. Oke. Nah, ini batasan penggunaan bahan bakunya ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa melakukan treatment misalnya ya, atau memberikan perlakuan dengan cara fermentasi, atau mungkin perebusan, dan sebagainya. Tergantung dari anti nutrisi yang ada. Ya, karena setiap bahan baku akan memiliki anti nutrisi yang berbeda-beda. Oke, nah ini tahapan ya teman-teman ya, untuk menghasilkan pakan ya. Jadi kita harus mempertimbangkan tadi kebutuhan nutrisi dari setiap spesiesnya, baik itu rasio protein dan energinya. Kemudian menseleksi bahan baku yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan tepung ikan, tepung tapioka, tepung jagung, terigu, dan sebagainya. Kemudian kita sudah punya formulasi dasar dari bahan baku yang sudah kita pilih. Nah selanjutnya adalah kita menambahkan pelengkapnya. Ada vitamin, ada mineral, dan juga suplemen di sana. Termasuk juga binder. Ya, nah bindernya contohnya apa biasanya? CMC. Ya, kita bisa menggunakan CMC. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan final formulation atau formulasi finalnya, sehingga kita bisa memproduksi pakan ikan tersebut. Nah, salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi pakan adalah dengan menggunakan simbiotik ya. Nah, simbiotik ini merupakan kombinasi ya antara prebiotik dan probiotik yang saling bersinergi sehingga memberikan manfaat untuk inangnya. Terdapat dua komponen di sana, ada prebiotik dan probiotik. Nah, prebiotik merupakan bahan makanan yang tidak dapat dicerna oleh inang, tetapi dapat digunakan atau difermentasi oleh bakteri atau mikroba. Ya. Nah, kemudian ada probiotik. Ini merupakan mikroorganisme hidup yang dapat menguntungkan bagi inangnya. Nah, teman-teman harus tahu juga kriterianya seperti apa dari prebiotik dan probiotik yang akan kita gunakan. Nah, prebiotik misalnya, oh dia merupakan substrat yang selektif untuk mikroba-mikroba tertentu. Nah, kemudian dia juga tidak beracun gitu. Terus kemudian dia mengandung oligosakarida. Misalnya fructooligosaccharidia, mannanoligosaccharidia, galactooligosaccharidia, dan sebagainya. Terus kemudian untuk probiotik, kita juga harus memperhatikan bahwasannya bakteri yang kita gunakan itu merupakan non-patogenik
atau tidak patogen. Terus kemudian juga jelas ya silsilahnya, sumbernya dari mana isolatnya. Kemudian juga secara identifikasi juga jelas di sana ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa mengkombinasikan teman-teman antara prebiotik dan probiotik. Misalnya contohnya adalah Lactobacillus dengan lactitol, kemudian Bacillus subtilis dengan Mannan oligosaccharida dan sebagainya. Oke. Nah, bagaimana cara mendapatkan prebiotiknya? Sekarang sudah banyak sekali tersedia teman-teman ya di marketplace ya, teman-teman bisa akses di sana, banyak sekali jenis prebiotik yang ada. Terus kemudian juga kita bisa melakukan ekstraksi teman-teman ya dari bahan baku lokal yang ada di sekitar kita. Misalnya kita menggunakan ubi porang kita ekstraksi atau mungkin ubi jalar dan sebagainya untuk mendapatkan oligosakkaridanya. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan seleksi dari probiotiknya. Nah, kita melakukan isolasi terlebih dahulu teman-teman di saluran pencernaan dari ikan ataupun udang yang kita inginkan. Nah, terus kemudian setelah kita lakukan isolasi di sana akan ada endogenous bakteria atau bakteri yang sudah tumbuh di dalam saluran pencernaannya si ikan atau udang. Nah, kemudian kita tumbuhkan pada media tumbuhnya. Setelah itu kita seleksi. Baik itu secara fisiologikalnya, kita bisa mengecek aktivitas enzimnya, kemudian juga kemampuannya dalam menghasilkan metabolit, dan sebagainya. Terus kemudian aman untuk inangnya. Kita bisa melihat bagaimana dia menghasilkan antibiotik misalnya, kemudian resistensi terhadap lingkungannya seperti apa. Kita juga bisa hitung atau bisa kita amati di sana. Kemudian identifikasi. Nah, ini harus jelas teman-teman ya. Sampai pada uji biokim dan termasuk juga kita bisa melakukan pengujian 16 srRNA. Nah, setelah itu baru kita produksi massal. Ya, kita sudah melewati semua uji, kita lakukan produksi massal untuk digunakan sebagai probiotik. Nah, bagaimana cara memformulasinya kan sekarang? Antara probiotik dan prebiotiknya. Sehingga bisa digunakan sebagai simbiotik. Nah, misalnya adalah Ferry ingin membuat simbiotik. Di dalam simbiotik itu ada komponennya, ada prebiotik dan probiotik. Nah, berat individunya adalah 5 gram dari ikannya. Kemudian pada tebarnya adalah 30 ekor per akuarium. Kita lihat lagi sekarang, feeding rate-nya 5% biomass per hari. Nah, kemudian dia ingin menambahkan prebiotik dengan dosisnya adalah 2% V per W. Sedangkan probiotiknya adalah 1% V per W. Oke, maka hitunglah berapa kebutuhan dari prebiotik dan probiotiknya. Oke, coba dihitung ya. Berapa hasil dari prebiotik dan probiotik yang didapatkan? Apa yang kita lakukan pertama kali, teman-teman? Kita akan mencari biomasanya terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat berat individunya berapa? Adalah 5 gram. Pada tebarnya 30 ekor per akuarium. Sehingga biomasanya berapa? 150 gram. Oke, kita sudah dapat 150 gram. Nah, feeding rate-nya berapa? 5%. 5% dikali dengan 150 gram. Hasilnya adalah 7,5 gram. Oke, terus kemudian kita lihat yang dicari adalah prebiotik dan probiotiknya. Nah, prebiotiknya berapa persen dosisnya? 2%. Berarti 2% dikali 7,5. Hasilnya adalah 0,15 mili. Kemudian probiotiknya sekarang, dosisnya adalah 1% dikali dengan 7,5. Maka hasilnya adalah 0,075 mili. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan dosis dari probiotik maupun prebiotiknya. Apakah sudah jelas? Sudah ya, nanti kita coba hitung lagi di beberapa contoh ya lainnya. Nah, sehingga dengan kita memberikan prebiotik dan probiotik, itu harapannya adalah bisa bersinergi ya, menjadi sebuah komponen simbiotik yang menguntungkan bagi inangnya. Gitu ya. Melalui prebiotik misalnya nanti akan difermentasi oleh probiotik, kemudian akan memproduksi SCFA misalnya butirat gitu ya, propionat dan sebagainya. Itu akan digunakan untuk membantu juga dari inangnya, dari ikannya. Begitu ya. Oke. Nah, ini adalah pelajaran yang kita capai ya teman-teman ya. Di hari ini teman-teman sudah paham terkait dengan prinsip-prinsip dasar ya dari formulasi pakan, terus kemudian juga teman-teman juga sudah bisa untuk menilai ya dari bahan baku yang digunakan, baik itu secara ekonominya, kemudian juga secara ekologinya, dan yang terakhir adalah teman-teman juga sudah mencoba untuk mengkalkulasi atau menghitung berapa kebutuhan dari probiotik dan prebiotik yang akan ditambahkan ke pakan ikan. Oke, apakah ada pertanyaan?
Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan, saya Febriano Gunawan. Bagaimana cara memilih bahan baku pakan yang tepat sehingga menghasilkan pakan yang berkualitas? Terima kasih, Pak. Nah, bagaimana cara memilih bahan baku? Bahan baku itu sangat krusial, teman-teman ya. Jadi, itu merupakan pondasi dasar kita untuk membuat pakan. Kalau teman-teman berpikir bahwa, oh di sekitar kita banyak sekali bahan baku, apakah kita bisa menggunakan semuanya? Tidak. Ya, jadi teman-teman harus melakukan evaluasi terlebih dahulu. Jadi kita harus melakukan karakterisasi terlebih dahulu. Misalnya teman-teman ingin mengetahui komposisi nutrisinya, kita melakukan uji proksimat. Kemudian kita melihat senyawa-senyawa yang dihasilkan apa saja, bisa menggunakan uji pitokim, kemudian atau JCMS, LCMS, dan sebagainya. Sehingga kita mengetahui bahwa apakah bahan baku yang kita gunakan mengandung anti nutrisi atau tidak di sana. Oke, sudah paham atau masih belum jelas? Oke, ada lagi teman-teman? Ya, silakan Mas Feril. Nama saya Philip Rahmatul Rahman, izin bertanya, apakah kita ini bisa menggabungkan probiotik dan prebiotik sesuai keinginan kita, atau ada ketentuan khusus yang kita perhatikan? Terima kasih. Oke. Nah, jadi terkait dengan penggabungan antara prebiotik dan probiotik dalam komponen simbiotik, tentu saja kita harus mempertimbangkan ya kriteria-kriteria tadi ya. Artinya adalah prebiotik yang kita gunakan memang mampu untuk memodulasi pertumbuhan dari si probiotiknya. Jangan sampai prebiotik yang kita gunakan itu mengandung racun, teman-teman ya. Mengandung racun atau mungkin berbahaya untuk si probiotiknya. Atau justru bisa menurunkan viabilitasnya. Nah, itu juga sangat susah sekali ya untuk kita gunakan sebagai kandidat prebiotik di sana. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan itu terkait dengan dosisnya, berapa prebiotiknya berapa, begitu probiotiknya berapa, sehingga mereka akan bersinergi dengan baik menjadi komponen simbiotik. Oke? Apakah ada lagi kira-kira teman-teman yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup ya? Saya rasa sudah jelas juga ya. Oke, nah ini tugas ya teman-teman ya. Sudah kita diskusikan terkait dengan kelompoknya ya. Teman-teman sudah membagi kelompok, silakan nanti dikerjakan ya terkait dengan formulasi pakan berdasarkan spesies target yang teman-teman sudah pilih. Bahan bakunya sudah ditentukan juga. Nah, kita akan diskusikan di minggu depan teman-teman ya. Untuk materinya nanti saya akan upload ya di Google Classroom, teman-teman bisa akses di sana. Kemudian apabila masih ada yang belum jelas, teman-teman bisa berdiskusi di Google Classroom atau mungkin bisa menghubungi saya melalui WA. Gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian ya untuk kita hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan lanjutan materi yang sudah kita tentukan. Jangan lupa tugasnya ya teman-teman diselesaikan. Baik, mungkin ini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman ya.